para nabi dan rasul itu imamnya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang uniknya setiap nabi dan rasul mengakui itu. Dan apabila Nabi Muhammad itu diutus pada zaman Nabi Nuh, maka Nabi Nuh harus ikut syariatnya Nabi Muhammad. Dan apabila Nabi Muhammad itu diutus pada zaman Nabi Isa, maka Nabi Isa harus mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, rabbul arsyil azim, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basira wa nadhira, wa da'iyan ilal haqq biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 4 dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam mazhab, para muqallidin, para hufad dan para mufassirin, para fuqaha dan para muhaddisin, para sufiyin, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga insya Allah kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar,
bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita menyelesaikan pasal menerangkan tentang syirik jali dan syirik khafi. Jadi kalau kita mengamalkan tingkatan yang pertama dalam perjalanan orang yang menuju kepada Allah, melakukan perjalanan taraqi atau naik, yaitu tauhidul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatannya. Kalau ini kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan terhindar dari syirik jali maupun syirik khafi. Kenapa demikian? Karena kita berkeyakinan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik, bergerak atau berdiam, secara langsung atau tidak langsung, dalam pandangan mata batin kita itu adalah perbuatan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit-langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. Kira-kira Pak, kira-kira Bu, kira-kira hadirin dan hadirat sekalian, kira-kira para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda Pro 4 dimanapun saja berada, adakah yang terjadi di alam semesta ini yang bukan perbuatan Allah? Kira-kira adalah. Kalau kita mengatakan tidak ada, berarti secara tidak langsung kalau itu kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari, kita duduk pada satu kedudukan yang disebut dengan tauhidul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatannya, sehingga kita akan terhindar dari yang namanya syirik jali maupun syirik khafi. Kalau syirik jali menyekutukan Allah secara terang-terangan, kalau syirik khafi menyekutukan Allah secara samar-samar, merasa ada keakuan di dalam diri, ada keakuan yang kalau bercerita tuh yang tampil, yang kelihatan tuh aku tuh, kalau ada aku tuh aku semua. Nah tuh hati-hati itu aku. Supaya kita terhindar dari syirik jali dan syirik khafi, maka kita mengamalkan yang namanya tauhidul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatannya. Ternyata tidak bisa juga, berarti kita harus membersihkan diri kita dari yang namanya penyakit hati, dari dosa-dosa lahir dan dosa-dosa batin, dari berbagai macam penyakit yang bersarang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ini yang kita bersihkan, berarti masih ada yang kotor, itu yang dibersihkan. Setelah itu dibersihkan, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan setiap sesuatu itu ada komandannya, ada mahkotanya, ada biangnya, ada undasnya, ada bibitnya. Kalau istighfar itu ada komandannya, ada panglimanya, ada undasnya, namanya Sayyidul Istighfar. Kalau hari itu ada
komandannya, penghulunya ada, namanya Sayyidul Ayam. Kapan itu? Hari Jumat. Kalau bulan juga demikian, ada penghulunya, ada undasnya, namanya Sayyidus Suhur. Kapan itu? Bulan Ramadan. Nabi dan Rasul juga demikian, ada komandannya, ada pemimpinnya, ada imamnya. Para nabi dan rasul itu, imamnya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan para rasul, penghulunya para nabi dan para rasul. Diciptakan pertama kali, diutus yang terakhir. Nah itu yang sering baca doa, membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, yang pertama kali diciptakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, yang terakhir kali diutus. Yang uniknya setiap nabi dan rasul mengakui itu. Yang uniknya seperti itu. Dan apabila Nabi Muhammad itu diutus pada zaman Nabi Nuh, maka Nabi Nuh harus ikut syariatnya Nabi Muhammad. Dan apabila Nabi Muhammad itu diutus pada zaman Nabi Musa, maka Nabi Musa harus mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Nabi Muhammad itu diutus pada zaman Nabi Isa, maka Nabi Isa harus mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat yang paling lengkap, kitab yang paling lengkap itu adalah kitab yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyempurna. Siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Berarti nikmat itu cukup. Agama itu sempurna, nikmat itu cukup. Nikmat itu tidak akan pernah cukup kalau tidak digandeng dengan agama. Kapan nikmat itu bisa cukup? Kalau seandainya digandeng dengan agama. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho agama Islam menjadi agama kalian. Sifat-sifat yang terpuji itu juga ada komandannya, ada undasnya. Apa undasnya? Ikhlas. Ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali, ikhlas itu ada 3. Ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang khawas, ikhlasnya orang khawasul khawas. Ikhlas tingkatan pemula disebut dengan ikhlasnya orang awam. Beribadah, berbuat baik, ingin mendapatkan ganjaran dunia dan ingin mendapatkan ganjaran akhirat. Itu ikhlasnya orang awam. Mukhlishina lahuddina hunafa. Ikhlas dalam menjalankan perintah agama. Ini ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam itu bisa rusak. Siapa yang merusak? Syaitan, iblis, syaitan bisa rusak. Kalau ikhlasnya orang yang khawasul khawas, permanen sudah, tidak bisa rusak. Fabima agwaitani la uzainana lahum fil ardi wala ughiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena sampian telah menghukum hamba sesat, kata iblis kepada Allah, karena sampian telah menghukum hamba sesat, maka hamba
akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan yang tidak baik, dan akan hamba sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas itu permanen, kokoh sudah, becor bedak sudah permanen, tidak bisa bergerak lagi. Setiap berbuat pasti ikhlas, yang kecil yang besar ikhlas, mukhlas. Minta maaf, jadi ada perbedaan antara mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis tingkatan pemula, belajar ikhlas. Kalau mukhlas permanen sudah. Yang uniknya ketika itu permanen menetap di dalam hati, dia memanggil sifat terpuji yang lain. Itu unik jadinya kalau kita mengamalkan ini. Dia memanggil sifat terpuji yang lain. Ridho, datang ridho. Ada perbedaan antara ikhlas dengan ridho. Kalau ikhlas itu berbuat, action, melakukan perbuatan. Kalau ridho, nerimo, menerima ketentuan Allah. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Engkau ridho atas keputusan Allah atas dirimu, engkau adalah orang yang terkaya sedunia. Ridho itu menerima. Ikhlas itu berbuat. Jadi ada perbedaan ridho dengan ikhlas. Ikhlas berbuat. Orang yang pertama, orang yang tingkatan pemula berbuat mukhlis. Kalau sudah permanen mukhlas. Kalau bisa kita amalkan luar biasa. Memanggil sifat yang lain, datang ridho, menetap melekat. Ridho menerima ketentuan Allah. Orang yang ridho tidak pernah protes. Tidak pernah protes. Jalan-jalan di pinggir jalan, lewat lapangan. Jalan itu melewati lapangan. Tiba-tiba bola golop menempel di jidat, mantul, jos. Yang uniknya ketika masuk ke jidat sini ada efek baliknya, feedbacknya tuh luar biasa. Ketika kena, mau marah sama siapa kita, bola golop, bayangkan orangnya enggak ada, bolanya ada, orangnya jauh di sana kan, tiba-tiba meluncur, mau cari siapa kira-kira? Wah gimana ini, saya enggak terima nih. Bagaimana tidak terima? Tanda terimanya jelas, benjol sudah, benjol seukuran bola juga. Biar kencang-kencang tidak terima, tetap harusnya introspeksi diri. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa hamba. Mungkin hamba kurang sujud ya Allah. Lapangan sebesar ini kok jidat hamba jadi sasaran. Maafkan hamba ya Allah. Nah, tidak usah mencari orang yang main golop lagi, sudah salah seorang kenapa lewat lapangan golop. Ridho menerima ketentuan. Dan hebatnya setiap kita mengalami ujian, musibah, cobaan, itu kita dipilih oleh Allah, pilihan. Dan hebatnya lagi, ujian yang diberikan kepada kita sudah standar itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Standar sudah. Yang hebatnya kita dipilih. Jadi kalau kita sakit, kita dipilih memang untuk sakit oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mengalami musibah, kita dipilih memang oleh Allah Ta'ala mengalami musibah tersebut. Dan hebatnya musibah itu standar sudah. Tidak ada yang melampaui. Cuma kadang-kadang manusia seperti itu. Manusia itu kadang-kadang memonopoli musibah, seakan-akan dialah yang paling menderita sedunia. Itu manusia itu. Manusia pada umumnya. Kita jangan jadi manusia pada umumnya. Kita harus jadi manusia yang lain daripada yang lain.
Karena manusia pada umumnya itu kalau mendapatkan kenikmatan melampaui batas, kalau mendapatkan penderitaan, kesusahan, mengeluh. Itu manusia pada umumnya. Kita jangan. Ketika mendapatkan kenikmatan, kembalikan kepada Allah. Ketika mendapatkan musibah, malapetaka, bencana, kembalikan kepada Allah. Nyaman hidup ini rahasia Pak lah. Ini kita aja. Ini rahasia, mujurnya rahasia ini. Kita kembalikan kepada Allah. Ketika kita mengalami musibah, malapetaka, yang kasih musibah siapa? Allah. Bagaimana supaya bisa keluar dari musibah tadi? Allah yang carikan solusi. Kebanyakan manusia merasa PII, iya-iyanya mencari solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencarikan solusi. Setiap kali orang yang bertakwa itu punya masalah dalam hidup. Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Orang yang bertakwa yang mencarikan solusi itu Allah Ta'ala. Supaya nyaman hidup bagaimana caranya? Jadilah orang yang bertakwa. Setiap kita pasti punya masalah. Yang hidup sendiri pasti punya masalah, hidup berdua pasti punya masalah, hidup bertiga pasti punya masalah, hidup berkeluarga pasti punya masalah, hidup bermasyarakat pasti punya masalah. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah tanpa masalah? Penggadaian jawabannya. Itu kalau ada yang digadaikan. Jangan sampai iman kita tergadai. Hanya karena urusan dunia saja kita menggadaikan iman kita. Na'udzubillahi min dzalika. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang kafir itu mencari kesenangan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nyaman hidup sudah. Ikhlas menetap memanggil sifat yang lain. Ridho menetap datang, menetap melekat. Memanggil sifat yang lain. Syukur datang, menetap melekat. Menetap melekat. Bawaannya hari-hari ikhlas saja, ridho aja, syukur aja. Memanggil sifat sabar, menetap melekat. Bawaannya hari-hari sabar aja. Memanggil sifat yang lain, tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Ulama Arab mengatakan tawadhu takun kan najmi laha linadirin ala sofahatil ma'i wa huwa rafi'un. Jadilah orang yang tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Kalau rendah diri, minder, penyakit hati. Kalau rendah hati, tawadhu. Ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, dia rendah hati. Tawadhu. Orang yang rendah hati itu, kata ulama Arab, seperti bintang yang dilihat di air, dilihat di sungai, seakan-akan berada di bawah air, jauh di bawah air, rendah, padahal pada hakikatnya berada tinggi nun jauh di atas sana. Tawadhu takun kan najmi laha linadhirin ala sofahatil ma'i wa huwa rafi'un. Jadilah orang yang rendah hati. Kalau kalian itu rendah hati, maka engkau seperti bintang yang dilihat di air, seakan-akan berada jauh di bawah air, rendah di bawah air, padahal pada hakikatnya engkau berada tinggi nun jauh di atas sana. Lawan dari sifat tawadhu, sombong. Wala takun kad dukhani ya'lu binafsihi.
ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'un. Dan jangan sombong. Orang sombong itu seperti asap, seperti kukus. Orang sombong itu seperti asap, seperti kukus. Ketika mendapatkan kenikmatan melampaui batas, seperti asap, seperti kukus. Ya'lu binafsihi, tinggi dengan sendirinya. Asap itu tinggi dengan sendirinya ke atas. Ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi'un, semakin tinggi ke langit semakin hilang, tidak memberikan efek positif sama sekali. Asap kukus itu sombong seperti itu. Kata orang Bahari, somse, sombong sekali. Nah, ini kalau kita sudah hiasi diri kita, pertama kita bersihkan diri kita daripada sifat-sifat tercela, lalu kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka kita akan terhindar dari syirik jali dan syirik khafi. Pandangannya kemana saja menghadap, yang dilihat itu kehebatan Allah. Karena diri ini dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemana saja, apa saja yang dialaminya, yang ia rasakan adalah betapa hebatnya Allah Ta'ala. Kemana saja dia berada, apapun yang ia alami, pandangan mata batinnya tertuju kepada Allah, betapa hebatnya Allah Ta'ala. Dihina orang, pandangan batinnya hebatnya Allah Ta'ala, menjadikan orang tuh menghina dirinya. No. Dipitnah orang, pandangan mata batinnya hebatnya Allah Ta'ala, menjadikan orang itu memfitnah dirinya. Tertuju kepada Allah, yang hebat itu Allah Ta'ala. Kira-kira kalau kita dihina orang, kira-kira kalau kita dipitnah orang, rugilah kita kira-kira? Tidak, untung kita itu. Kalau kita dibicarakan aib kita, dihina orang, dipitnah orang, itu berkurang dosa-dosa kita. Kalau kita tahu, jakatnya seandainya kita bisi mobil banking lah, dosa dengan pahala, bilanya bertambah berbunyi tit-tit, bertambah pahala. Bilanya berkurang dosa berbunyi juga tit-tit, berkurang dosa. Ketahuan itu. Maka kita menjadi orang yang sabar aja bawaannya. Dihina orang biasanya tit-tit, tambah pahala. Dipitnah orang tit-tit, berkurang dosa. Santai aja. Tapi berhubung tidak tahu, nah itu yang bisa marah balik. Pas dipitnah orang lalu aja mencari siapa gerang yang berfitnah, kena namun mendapat kena. Waduh. Padahal biar aja. Yang penting jangan sampai kita yang memfitnah orang. Ketika kita mendapatkan informasi, cari kejelasan, tabayun. Jangan sampai kita memfitnah orang lain. Ini jelasnya seperti apa masalahnya, tampung dulu. Jangan asal ditelan mentah-mentah langsung disebarkan. Rugi. Kalau kita memfitnah orang, habis pahala kita. Kenapa habis? Karena fitnah itu seperti hasad. Hasad tuh susah lihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Rasul 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan tentang bahaya hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul khataba. 1400 tahun Rasul sudah menyampaikan dengan sabdanya, jauhi daripada hasad. Karena sifat hasad itu akan memakan seluruh kebaikan. Bayangkan kita berbuat baik, habis pahala kebaikan kita. Sudah sholat 5 waktu, habis pahala sholat 5 waktu. Habis itu baca Quran, habis pahala baca Qurannya. Habis itu sodakoh, habis pahala sodakohnya. Itu kalau hasad, memakan seluruh kebaikan. Yakulul hasanat,
akan memakan seluruh kebaikan yang pernah kita kerjakan. Kama ta'kulun narul khotoba, sebagaimana api memakan kayu bakar, sebentar aja habis. Sebentar aja habis. Kalau yang kebakaran tuh rumah kayu, sebentar aja habis. Tapi kalau rumah beton agak lama, karena apinya bingung. Beton karena kalau dimakan, maka dicari yang bisa dimakan. Priwot, nah dasbot, nusabot bisa dimakan, priwot bisa, ya kan? Yang bisa-bisa aja, ujar api. Aku memakan yang bisa ku makan. Tapi kalau bangunan itu kerangkanya besi, sudah beton, atapnya baja ringan, tidak ada kayu, tidak ada peliwat, biar kebakaran aman. Asal di dalamnya itu tidak ada barang yang mudah terbakar. Jadi kalau ada rumah kebakaran di samping, tenang aja. Yang jadi masalah di dalam bangunan itu ada benda yang mudah terbakar. Bangunannya kokoh, kerangkanya baja sudah, kerangkanya, tiang-tiangnya baja sudah, dibungkus dengan beton, atapnya baja ringan, tidak mungkin terbakar. Cuma isinya kain, terbakar. Isinya kertas, terbakar. Isinya kardus, terbakar. Yang terbakar tuh kardusnya, padahal tidak disentuh oleh api. Kebakaran di samping, kok bisa terbakar juga di sini? Panasnya itu yang bisa mudah terbakar, menyala langsungnya. Jadi gambarannya seperti itu. Yang kita lihat kemana saja, betapa hebatnya Allah Ta'ala. Nah, hilang syirik jalinya, hilang syirik khaufinya, sudah. Orang yang sudah hilang syirik jali dan syirik khafi di dalam dirinya, menjadilah dia seorang mukmin yang khalis, seorang mukmin yang terlepas daripada syirik jali dan syirik khafi. Dalam pandangan mata batinnya, yang ada hanya Allah, selain daripada Allah itu tidak ada. Yang berkuasa itu Allah, selain daripada Allah tidak berkuasa. Yang berkehendak itu Allah, selain daripada Allah tidak punya kehendak. Yang berilmu itu Allah, selain daripada Allah tidak berilmu. Yang hidup itu Allah, selain daripada Allah itu mati. Kalau hidup dihidupkan dan bakal mati. Kalau Allah itu maha hidup, kalau kita hidup maha, ya kan? Kalau Allah itu maha berkuasa, kalau kita kuasa maha. Kalau Allah itu maha berkehendak, kalau kita kehendak maha. Kalau Allah itu maha mendengar, kalau kita mendengar maha. Kalau Allah itu maha melihat, kalau kita melihat maha. Kalau Allah itu maha berkata-kata, kalau kita berkata-kata maha. Minta maaf orang Kutai lah, ini maha Kutai, ya kan? Minta ampun, minta maaf orang Kutai. Melihat maha, melihat aja kita. Kalau Allah maha melihat, kita diperlihatkan. Ini mukmin yang khalis, orang yang takut akan kedudukan Tuhannya. Waliman khaufa maqama rabbih jannatani. Adapun orang-orang yang takut akan makom Tuhannya, kedudukan Tuhannya, maka dia mendapatkan dua surga. Satu, surga makrifat. Dua, surga akhirat. Pada pertemuan yang telah lalu, kalau kita sudah mendapatkan surga makrifat, kita tidak perlu lagi surga akhirat sudah. Kita tidak memerlukan surga akhirat. Ini makamnya muhibbin. Pada pertemuan yang telah lalu, Robi'atul Adawiyah itu mendapatkan surga ma'rifat. Munajatnya, ya Allah,
jika seandainya hamba ini melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu karena hamba ingin dimasukkan ke dalam surgamu, maka campakkan diri hamba dari surgamu. Hamba beribadah karenamu, bukan karena surgamu. Jika seandainya hamba ini beribadah kepadamu, melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu karena hamba takut akan api nerakamu, lemparkan diri hamba ke dalam nerakamu. Karena hamba beribadah, melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu, bukan takut dengan nerakamu, karena hamba cinta padamu. Kalau bahasa anak muda itu, bunuh aja aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Nah itu tuh ya. Itu karena saking cintanya. Artinya dibunuh dengan pedang tuh tidak berasa. Ya kan, kalau sudah cinta melekat tahi kucing, jauhkan bala, udah terus terang aja. Ya Allah ya salam, ngalih kalau sudah orang mabuk pian, cinta mabuk, dah kada berasa lagi. Dunia seakan milik kita berdua, yang lain menyewa. Ya kan? Tuh Robiatul Adawiyah, makamnya makam cinta, surga dan ngepek, neraka dan ngepek, tidak memberikan efek. Tetap beribadah, tetap berbuat baik. Yang diharapkan adalah cinta Allah, mengharapkan cinta Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Terserah Allah aja lagi. Mau diletakkan di mana tetap nyaman. Itu makamnya makam cinta, tapi perlu latihan. Waliman khaufa maqama rabbihi jannatani. Bagi mereka yang takut akan kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Surga ma'rifat di dunia, surga firdaus di akhirat. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin guru. Nggih. Sayyidil istighfar dan penghulu istighfar. Allahu la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka tika mastata'tu atikun susanata. Itu adalah doa penghulu doa istighfar dari salah macam istighfar. Mohon apa disebut dalam doa istighfar itu jadi penghulu istighfar, apa terkandung di dalamnya, sehingga kita membaca itu bisa menghapuskan paling tidak dosa syirik, kopi dan jali. Dan ini dibaca ketika kita habis sholat subuh dan asar. Mohon penjelasan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Istighfar, yang menyampaikan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidul Istighfar itu bukan konsepnya ulama, tapi konsep yang datang dari Allah Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca setelah sholat subuh lalu dia meninggal di siang hari, dihapuskan dosa-dosanya. Barang siapa yang membacanya setelah maghrib lalu dia meninggal di malam hari, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kenapa itu disebut dengan Sayyidul Istighfar? Karena di dalam doa-doa istighfar itu mencakup keseluruhan. Allahumma anta rabbi, engkau adalah Tuhanku. Anta rabbi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau ciptakan hamba. Wa ana abduka, hamba adalah hambamu. Wa ana ala ahdika,
hamba dalam perjanjianmu, wa wa'dika, dan dalam sumpahmu. Mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'tu, maka hamba berlindung kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, hamba berlindung kepadamu terhadap apa yang telah hamba lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya, hamba mengakui nikmat-nikmatmu itu ada pada hamba. Abu'u laka bidzanbi, hamba mengakui dosa-dosa hamba. Nah, itu pengakuan yang luar biasa. Faghfirli, maka ampunilah hamba. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosa itu kecuali engkau. Itu luar biasa. Konsepnya dari Rasulullah, dari Allah, dari Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat sampai ke kita semua. Dan yang memberi nama Sayyidul Istighfar itu Rasulullah. Sayyidul Istighfar, undasnya istighfar, nggak gemen-gemen loh undasnya. Kalau dalam ilmu kejagauan itu buntatnya istighfar. Oh, pian. Kalau kejagauan, kalau orang jago-jago itu kan mencari buntatnya kan, mencari buntat besi, taguknya, jagaunya, buntat baja, itu biar ditimpas gak ada apa-apa itu kan. Akhirnya bergelar buntat sidin. Umpamanya ngaran ulunnya rumah, karena jagau tadi, maka dipanggil buntat, buntat rumah. Yang hebatnya sekampungan orang tahu, lama kelamaan rumahnya hilang, tinggal buntatnya aja lagi. Dan hebatnya bila orang mencari buntat tertuju ke ulun pulang. Nah tuh pian, kalau zaman Rasulullah itu ada orang yang seperti itu, gelarnya Abu Jahal. Minta ampun, minta maaf kalau ada keluarganya Abu Jahal di sini. Abu Jahal itu berisi ngaran, berisi namanya Umar bin Hisam. Ada yang mengatakan Ammar bin Hisam, nya sama pang ain mim ra, Umar bin Hisam. Sangar Abu Jahal. Dan hebatnya lagi sidin bangga diberi gelar Abu Jahal, bangga, gelar kebanggaan. Kalau diterjemahkan kada bagus pian, Abu Jahal bapaknya kebodohan, kan kada bagus kan, cuma bangga sidin, jagau tadi pangkat. Ada Umar bin Khattab, sebelum masuk Islam sangar juga. Ujar Nabi, ya Allah, masukkan ke dalam Islam salah satu Umar. Ya kan, harusnya kan dua-duanya lah, dua-dua Umar. Nabi berdoa salah satu Umar yang masuk Islam, Umar ibn Khattab. Umar bin Hisam tidak masuk Islam sampai akhir hayat. Abu Jahal. Jadi undasnya, jadi bagus diamalkan. Sayyidul Istighfar itu bagus diamalkan, karena undasnya istighfar tadi pang sudah. Biangnya, nah, itu kalau bahasa promosi minuman tuh kan, itu botolnya, yang ini biangnya. Tinggal makan biangnya aja lagi kita. Kalau kita hawas, kalau waliullah kan hawas, nasi itu dicari sebuting aja, pian nasi itu di piring tuh ambil sebiji aja, kanyang sudah. Sidin hawas, yang menganyangkan yang sebiji itu aja. Ini ada isinya nih, kap makan. Kan ada orang makan 2 piring kada kanyang juga masih, karena tidak melihat mana yang menganyangkan itu. Allah menciptakan itu. Nah tuh yang wali-wali paham tuh, teng makan itu dimakan. Kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan pertanyaan saya minggu lalu Pak Ustadz, yang hadis yang mengatakan bahwa
2 rakaat orang sholatnya orang alim lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang jahil, orang yang bodoh. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Ustaz, apakah sholatnya orang berilmu, tadi berilmu gitu Pak Ustaz ya, apakah dia itu mengerti hakikat dari gerakannya atau mengerti apa yang dia baca di dalam sholat atau bagaimana itu Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi viral di YouTube Pak Ustaz. Artinya ada seorang itu yang basicnya sudah dari pesantren, dari keluarga muslim yang taat, dia pun seorang dai. Itu pun kok bisa berpindah agama. Iya, artinya dengan basic agama yang kuat itu kok masih bisa berpindah agama. Dia mengatakan bahwa di dalam Islam itu Tuhannya tidak jelas yang disembah. Jadi mengatakan dia wujudnya Tuhan itu tidak jelas. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli ibadah, ulama tasawuf menyebut faqih. Jadi orang yang beribadah dengan ilmu fiqih kan, ada orang yang beribadah dengan ilmu tasawuf, dengan ma'rifat. Nah ini yang dimaksud dengan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada perbedaan antara orang yang melakukan ibadah, dia paham ilmu fikih, dia paham ilmu tasawuf, dengan hanya paham ilmu fikih saja. Berarti lebih baik orang yang beribadah yang betul-betul paham fikihnya, paham tauhidnya juga, paham syariatnya, paham hakikatnya. Nah itu seperti itu. Maka lebih utama ini, lebih bernilai ini daripada orang yang hanya beribadah dengan syariat saja, apalagi yang di bawahnya lagi. Kenapa demikian? Karena orang yang beribadah yang dengan syariat saja itu kadang-kadang tidak ada nilainya, kadang-kadang bisa bernilai, bisa tidak bernilai. Tapi kalau orang beribadah syariatnya mantap, hakikatnya mantap, nah ini yang bernilai. Ini yang disebut dengan ma'rifat. Mengetahui ketika sholat itu Allah melihat dirinya. Anta'budallah ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak sanggup melihat Allah, yakinkan di dalam dirimu Allah melihat dirimu, merasa dilihat oleh Allah. Lalu mengatakan setiap gerak itu yang menggerakkan Allah Ta'ala, dan lenyap dirinya. Yang ada hanya Allah Ta'ala saja. Tidak merasa lagi dia sholat sudah. Dia menganggap sholat ini adalah sebuah anugerah, sebuah karunia. Nyaman sudah. Berbeda dengan orang yang hanya syariat saja. Dia menganggap ibadah itu sebuah kewajiban. Orang ahli tasawuf menganggap ibadah itu sebuah anugerah, sebuah karunia. Makanya ahli tasawuf tidak mengadakan tuntutan terhadap ibadahnya kepada Allah. Makanya ahli tasawuf tidak mengadakan tuntutan terhadap amal kebaikannya. Dia menganggap seluruh amal ibadah, seluruh amal kebaikan yang dilakukan itu adalah anugerah dan karunia dari Allah Ta'ala. Berbeda dengan orang yang menganggapnya itu sebuah kewajiban syariat tanpa ada hakikatnya. Ini kalau yang bisa mengamalkan seperti ini luar biasa. Kedua-duanya harus balance, syariat dengan hakikat. Tidak boleh seorang itu hakikat saja tanpa syariat. Bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo kita sholat sebentar lah. Sudah, aku sudah sholat. Hati-hati itu, aku sudah sholat. Bapak ikam sembahyang ke masjid, mun masih ke masjid itu belum sampai, astagfirullahaladzim. Mun masih ke masjid belum sampai. Mun kada ke masjid, anak sampai kemana pian?
Ingatlah Haji Afwan. Haji Afwan, supirnya Sriwijaya Air, pilot Haji Afwan, setinggi apapun engkau terbang, kalau tidak sholat 5 waktu tidak akan sampai ke surga. Wah, luar biasa. Apalagi itu yang setinggi apapun terbang. Ini terbang aja kada, ke masjid kada, sembahyang kada, tidak sholat. Hendak sampai kemana kan? Ya kan? Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja telah kafir, kata Rasulullah. Yang kedua, oh nggih, pindah agama. Ustadz pindah agama, ya kan? Kalau orang awam pindah agama mungkin wajar aja kan. Yang jadi masalah ini ustadz. Tapi instan ustadznya tuh karbitan. Kalau betul-betul ustadz tidak mungkin pindah agama. Secara akal seperti itu. Yang perlu dicermati doa iftitah. Kita perlu mencermati doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Harus cermati, jangan sampai salah. Jangan sampai wa ma ana minal muslimin. Saya bukan termasuk orang yang Islam. Hati-hati. Yang terakhir, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hati-hati. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Jadi ketika dia di usia sekian masuk keluar dari agama Islam, wajar aja doanya, berdoa iftitahnya seperti itu sudah. Salah sudah doa iftitahnya. Kita cermati jangan sampai salah doa iftitah itu. Jangan sampai kita salah membacanya. Hati-hati, anak-anak cucu kita dengari doa iftitahnya, jangan sampai salah. Kalau salah wajar aja, karena dia sudah berdoa berpuluh-puluh tahun. Lah, maka kan ustadz dia pernah di pesantren. Orang yang belajar di pesantren itu tidak bisa menjamin pasti baik, enggak. Minimal dia sudah memiliki pengetahuan agama. Orang yang jadi ustadz di pesantren tidak menjamin. Tergantung apa yang dibacanya nanti. Nah, itu yang bisa. Tapi Allah sudah menjamin. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu sebahagian besar dari mereka, dan Allah kasih petunjuk dengan perumpamaan itu sebahagian besar. Jadi yang memberi petunjuk itu Allah, yang menyesatkan itu Allah. Jadi jangan heran kita anak Pak Kiai keluar dari agama Islam. Kalau ulun biasa aja itu. Anak Pak Kiai keluar dari agama Islam menikah dengan non muslim. Kalau ulun menganggapnya biasa aja. Karena ada anak Nabi yang tidak ikut Nabi. Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh anaknya namanya Kan'an. Itu anak Nabi. Bayangkan sekelas Nabi, kita tidak bisa kita bayangkan. Anaknya Kan'an tidak mau ikut Nabi Nuh beserta istrinya, istri Nabi Nuh, mamanya Kan'an, mamanya Kan'an. Kada nyaman, Bu Nuh kada nyaman kan, Bu Nuh, istrinya Nabi Nuh, Bu Nuh kada nyaman, Bu Nuh kada nyaman, mamanya Kan'an, tidak ikut, itu Nabi. Apalagi kiai, apalagi kita, tugas kita mengarahkan.
Dulu ada film India didubbing dengan bahasa Indonesia, film sinetron India, sinetron bersambung India yang isinya merusak akidah umat Islam, perusakan akidah. Ulun haramkan di rumah itu haram, nonton film itu haram, termasuk kartunnya, kartun yang anak-anak itu nah, Siva. Datang Siva selamat kampung semuanya. Nah itu merusak akidah, haram nonton itu. Anak-anak ulun haramkan, haram nonton itu, nonton sinetron India. Ibu-ibu suka nonton itu. Kenapa di dalam bahasa-bahasa itu merusak akidah? Seperti kata-katanya itu, bantu kami dewa, hanya dewa yang tahu. Itu merusak akidah. Kita rubah, hanya Allah yang tahu. Bantu kami ya Allah. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Nah tanpa disadari dengan nonton film seperti itu, akhirnya satu masa rusak akidahnya. Tadi dikatakan kenapa pindah agama, Islam itu tidak jelas Tuhannya. Dia mencari yang jelas-jelas. Yang jelas itu makhluk. Ya kan? Makhluk itu jelas. Lawong Nabi, nah ya bayangkan, lawong Nabi saja 1400 tahun sudah menyampaikan dengan sabdanya, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil zat. Fikirkan apa yang diciptakan, jangan memikirkan zat. Lah memikirkan ciptaan Allah aja akal kita sudah rumit, jelimet, sudah mumet, apalagi memikirkan Allah Ta'ala. Dia tidak mengakui umat Islam itu Tuhannya tidak jelas. Emangnya angin ini jelas, bisa dilihat angin ini, ya kan? Ada bapak-bapak datang ke barber, apa, tukang pangkas rambut. Ambil motong, Muslim Pak, kata si bapak yang dipotong rambutnya tuh, ya saya Muslim, saya ateis Pak, di Rusia saya ateis Pak, saya tidak bertuhan. Aneh katanya, kalau Tuhan itu ada Pak, kalau Tuhan itu ada tuh yang di simpang-simpang lampu merah tuh, mana ada pengemis? Ada pengemis, di mana Tuhan? Sampean Muslim, di mana Tuhan sampean? Oh itu yang digunting rambutnya tuh kayak gini, mau dipukulnya tukang pemangkas itu, tapi diam aja sampai selesai. Berapa? 20.000 bayari. Keluar tuh bukan langsung pulang, duduk di depan barber itu, duduk sambil melamun. Tuhan itu tidak ada, buktinya banyak pengemis. Kalau ada Tuhan, mana ada pengemis? Rupanya Allah kasih ilham kepada si orang ini, si bapak ini, duduk, tiba-tiba ada orang gila yang sudah tidak mandi selama 3 tahun. Bayangkan biar 3 tahun gak ada mandi, digandengnya, ikut saya Pak. Oh, ikut saya sebentar aja. Ikut, digandeng, ikut masuk ke barber itu. Pak, tadi sampean katakan Tuhan itu tidak ada, sekarang akan saya katakan tukang pangkas rambut itu tidak ada, barber itu tidak ada. Loh, ini saya barber itu tidak ada. Ini saya Pak tukang pangkas rambut. Kalau tukang pangkas rambut itu ada, tidak mungkin ada orang sepanjang ini rambutnya tidak terurus. Bukan gitu Pak. Kalau mau diurus, bawa ke sini. Kalau mau diurus rambutnya, bawa ke sini, ada saya. Nah, begitu juga dengan pengemis tadi. Dia tidak kembali kepada Allah. Kalau dia kembali kepada Allah, dia tidak jadi pengemis. Masuk Islam si barber tadi.
Nah, jadi bukan masalah jelas tidak jelasnya. Kita disuruh memikirkan makhluk. Lah kalau Tuhannya jelas aneh aja. Di dunia ini kalau Tuhannya jelas aneh. Ya kan? Dibikin Tuhannya, habis itu disembah, habis dibikin disembah, dimintai tolong. Ya, kita aja tahu Pak ya. Jadi masalah petunjuk itu urusan Allah. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridha, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.